Shalom teman-teman. Shalom. Apa kabar nih? Luar biasa. Mana nih wajah-wajahnya yang ceria? Kita masih tetap semangat untuk memuji Tuhan. Amin. Amin. Ya, kini kita akan memulai ibadah pemuda remaja online. Kita akan nyanyikan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami akan memulai ibadah pemuda remaja Tuhan. Kiranya Kau pimpin ibadah kami dari awal dengan sampai akhir. Kau juga kiranya memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, masih semangat dan memuji nama Tuhan. Amin. Kita jangan lelah untuk memuji nama Tuhan. Kita harus semangat, jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada
tiada lelah, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Haleluya. Kita tidak boleh lelah dalam melayani Tuhan, karena Yesus adalah pokok anggur kita. Amin. Yesus pokok. Yesus pokok, kita caranya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Dia cinta kita semua. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, pastikan
Yesus pokok, kita caranya, tinggallah di dalam Dia, oh, oh, tinggallah di dalam Dia, oh, oh, tinggallah di dalam Dia, pastikan berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cintakan. Dia cinta kita semua. Yesus cintaku, ku cintakan. Tinggallah di dalam Dia, oh, oh, tinggallah di dalam Dia, oh, oh, tinggallah di dalam Dia, pastikan berbuah. Oh, kita sudah memuji nama Tuhan. Ini kita saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu Seperti Rusa Rindu Sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku,
Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. 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 Tuhan Yesus, terima kasih kami telah memuji meninggikan nama Tuhan. Dan sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau buka hati kami untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa, bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman semua. Apa kabarnya Youth Elohim? Tetap semangat? Loh, di mana kalian? Halo? Halo? Hai, baru kelihatan. Teman-teman, itu bedanya terang dan gelap. Pada saat gelap terjadi, kita nggak bisa melihat sesuatu, bukan? Pada saat terang itu ada, maka kita bisa melihat sesuatu. Nah, penting dong terang itu. Coba kita lihat Alkitab, teman-teman. Di dalam Kejadian 1 ayat 3-4, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Teman-teman, semua orang butuh terang, butuh cahaya. Bisa bayangkan kalau kita hidup tanpa cahaya, apa yang terjadi? Wah, gak enak banget hidupnya. Gelap terus, ya. Gak bisa melihat sesuatu apapun yang baik. Pada awal penciptaan aja, Allah berfirman, jadilah terang. Dan dia melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang dari gelap. Jadi betapa pentingnya terang untuk menerangi kegelapan. Teman-teman, coba kalau kita ingat-ingat pada saat mati lampu, apa yang kalian lakukan? Pertama mungkin kita menggerutu, ya mati lampu, gitu ya. Yang kedua, buru-buru cari handphone, mau update status PLN gimana sih ini, mati lampu udah setengah jam gak nyala-nyala, gitu ya. Seringkali saya melihat status banyak menyalahkan ini, menyalahkan itu. Ya, padahal kita belum tahu bahwa PLN berusaha untuk menerangi kembali, tetapi perlu waktu. Kita aja yang kurang sabar. Nah, teman-teman, berbicara mengenai apa terang itu? Yang pertama, terang berbicara mengenai kehidupan. Dalam Yohanes 1 ayat 4, dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi hanya di dalam Yesus ada kehidupan. Kehidupan yang seperti apa? Kehidupan yang benar-benar hidup.
Seringkali kita hidup manusia itu hanya untuk melakukan sesuatu yang tak ada gunanya dan menunggu sampai mati lagi. Gak ada tujuan hidupnya. Tetapi di firman Tuhan dikatakan dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi teman-teman, kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi terang dunia, untuk menerangi kegelapan dunia. Jadi kita punya fungsi, punya tujuan hidup. Gak cuma kita lahir, menjadi dewasa, menjadi suatu saat menjadi tua, dan akhirnya kita meninggal tanpa tujuan apapun. Tetapi kita punya fungsi untuk menjadi terang. Kita semua. Dalam Yohanes 8 ayat 12 dikatakan demikian, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah teman-teman, dunia ini penuh dengan kegelapan. Yesus datang untuk menerangi dunia ini, untuk memberikan kehidupan yang sesungguhnya bagi dunia ini. Tapi sekarang Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Dia ingin kita sebagai anak-anak Tuhan menjadi terang itu, untuk membawa terang itu bagi dunia yang gelap ini. Jadi Yesus menyerahkan tongkat estafet itu kepada kita, anak-anaknya, untuk melanjutkan tugas menyinari dunia ini dengan terang Tuhan. Dalam Matius dikatakan, kamu adalah terang dunia, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi di sini ditekankan bahwa kamu adalah terang dunia. Nah, hidup kita adalah terang Kristus, menerangi seisi dunia ini, sehingga mereka boleh memiliki kehidupan yang sesungguhnya. Teman-teman, selain itu terang berbicara mengenai apa? Perubahan. Dunia ini berubah setiap waktu, teman. Coba ingat gak? Zaman dulu siapa yang masih ingat telepon pacarnya pakai telepon kartu? Jadi bukan koin lagi, koin lebih dulu lagi. Saya kalau telepon pacar saya di luar kota dulu, saya nggak mau di rumah. Kenapa? Di rumah dimarahin, karena nanti bayar teleponnya jadi mahal, karena interlokal, punya pacar jauh di luar kota. Ya, saya beli kartu, saya keluar cari telepon kartu, dan saya mulai telepon pacar saya, supaya yang kedua juga nggak didengerin dong sama orang tua ngomongin apa, pacaran tapi didengerin, aduh malu ya. Nah jadinya telepon kartu, cuman sekarang masih ada? Nggak ada teman-teman. Kita semua saya yakin sudah punya handphone sendiri-sendiri, nggak perlu lagi telepon kartu. Jadi yang lama ditinggalkan. Dunia berubah begitu cepat. Saya kalau dulu cari kunci, aransemen musik, itu melalui kaset, teman-teman. Suatu saat kasetnya itu kusut. Nah, apa yang saya cari? Pensil. Saya lepas kaset itu dari tape, mulai menggunung dengan pensil. Tapi kalau zaman sekarang dikasih tahu anak-anak sekarang nih, kaset dan pensil, bingung. Pensilnya dia tahu buat nulis, kasetnya dia nggak tahu.
kedua anak saya itu saya kasih contoh kasar, bingung loh. Ini apa deh? Gak pernah lihat dari zaman dia lahir. Saya kasih tahu, ini dulu Dedi dengerin lagu pakai ini. Oh, gimana caranya deh? Sekarang udah YouTube teman-teman, tinggal ketik, bisa lihat videonya dan musiknya. Cara rewind juga gampang, pause, tinggal set. Dulu mah rewind kelewat, kecepetan, pakai kaset. Ya, itu zaman dulu sudah ditinggalkan. Teman-teman, terang itu berbicara mengenai apa? Perubahan. Firman Tuhan katakan begini, dalam Efesus 5 ayat 8, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Nah, di sini jelas firman Tuhan katakan bahwa dulu kita adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Berarti ada apa? Perubahan 180 derajat dari gelap menjadi terang. Jadi kita harus cek diri kita, apakah sudah ada perubahan dalam diri kita, teman-teman. Dulu seperti apa, sekarang seperti apa? Atau sama saja? Nah, ini menjadi tolak ukur kita. Terang itu harus ada yang disebut perubahan. Karena dulu kita gelap, sekarang kita menjadi terang. Berubah. Dulu kita hamba dosa, sekarang kita menjadi hamba kebenaran. Nah, teman-teman, itu yang kedua, hiduplah sebagai anak-anak terang. Yang ketiga, terang berbicara mengenai apa? Terang berbicara mengenai dampak atau pengaruh. Teman-teman Yellow, pengaruh itu ada dua, positif dan negatif. Seringkali kita gak sadar kita memberikan pengaruh yang buruk terhadap orang lain, atau kita memberi pengaruh yang baik bagi orang lain. Nah, ini harusnya kita memberikan pengaruh yang baik, karena terang itu membawa sesuatu yang baik. Ingat penciptaan tadi yang kita baca, jadilah terang. Allah melihat terang itu baik. Berarti dampak yang harus kalian hasilkan bagi orang lain adalah baik, positif. Kalian harus menjadi orang inspirator, motivator, bukan provokator. Berbeda, sama-sama berdampak, tetapi berbeda. Dampaknya itu dirasakan orang lain beda. Seharusnya kita memiliki dampak yang baik bagi orang lain. Nah, teman-teman sekalian, dikatakan di dalam Matius tadi yang kita baca, kamu adalah terang dunia, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Di sini ada poin terakhir yang saya mau tekankan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Berarti ada dampak, ada pengaruh bagi orang lain, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Dampaknya harus baik, bukan yang buruk. Dan memuliakan Bapamu yang di surga. Maksudnya apa, teman-teman? Apa yang kita lakukan bukan untuk menyombongkan siapa kita, bukan untuk memberitahu perbuatan baik kita nih, ini loh diri kita, bukan. Tetapi di sini tertulis supaya memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi apa yang kita lakukan sebagai terang itu kembali lagi kepada Yesus. Orang-orang di sekitar kita bisa tahu siapa itu Yesus Juru Selamat.
orang-orang di sekitar kita bisa merasakan, oh ada kasih Yesus, ada terang itu di dalam diri kalian, di dalam diri saya. Oleh karena itu teman-teman sadarlah, kita punya tugas dari Tuhan sebagai pembawa terang. Bangkit dan jadilah terang dimanapun kalian berada. Terus terang, yellow terang terus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur hari ini firman-Mu menerangi setiap kami. Kami sadar terang itu membawa kehidupan bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mau selalu hidup di dalam Kristus, dan Kristus Yesus hidup di dalam kami, sehingga kami boleh merasakan kehidupan yang sesungguhnya bersama dengan Tuhan Yesus. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa Tuhan, sadarkan kami agar kami memiliki perubahan di dalam hidup kami. Kalau kami dulu berjalan dalam kegelapan, saat ini kami boleh berjalan di dalam terang Kristus. Biarlah kami memiliki perubahan karakter dalam hidup kami. Kami boleh semakin hari semakin menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik. Dan Tuhan Yesus ingatkan kami selalu untuk kami boleh menjadi orang-orang yang berdampak baik bagi lingkungan kami, bagi keluarga kami, bagi masyarakat kami, bagi sekolah kami, bagi gereja kami, dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah Engkau ingatkan kami untuk kami boleh menjadi dampak yang baik, dan biarlah kami boleh memuliakan Bapa di surga. Itu tugas kami Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kami selalu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. See you again. God bless you.